Yang disembelih sama Nabi Ibrahim atau Abraham siapa sih? Nabi Ismail atau Nabi Ishak? Kalau kita browsing di internet, kita akan mendapatkan jawaban yang bervariasi. Namun, kita akan lebih sering mendapatkan jawaban hasil cocokologi alih-alih analisis ilmiah. Untuk memahami hal ini, kita akan mendapatkan kesimpulan yang lebih bagus jika kita langsung menganalisis dari masing-masing kitab suci. Menurut Al-Quran dan Alkitab, yang disembelih adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Rokyu Mas R, yaitu channel yang berisi rokyun atau opini saya tentang suatu hal. Kita kan sering mendengar atau bahkan mengucapkan istilah cocokologi. Namun, apa sih cocokologi itu? Dan kayak gimana sih prosesnya? Cocokologi atau bias konfirmasi adalah suatu kecenderungan bagi orang-orang untuk mencari bukti-bukti yang mendukung pendapat atau kepercayaannya, serta mengabaikan bukti-bukti yang menyatakan sebaliknya. Penjelasannya kurang lebih sama kayak apa yang sudah saya bahas di konten 0004 ya guys. Kemarin kan saya mau bahas kontradiksi angka. Seperti biasa, kita harus ngerti dulu apa itu kontradiksi. Kontradiksi adalah peristiwa atau kejadian yang menimbulkan pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan. Kontradiksi angka yang saya maksud itu contohnya gini guys. Pernyataan 1, hari ini jam 15.00 Joni tidur di rumah. Pernyataan 2, hari ini jam 15.00 Joni makan di kafe yang jaraknya 3 km dari rumahnya. Dua pernyataan tadi jelas kontradiksi guys. Kenapa? Karena nggak mungkin Joni berada di dua tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Kecuali kalau dia adalah muridnya Gus Samsudin. Oh, tenan. Kenapa harus menguji kitab suci menggunakan kontradiksi angka? Biar ngerti alasannya, langsung aja kita praktek guys. Yang disembelih sama Nabi Ibrahim atau Abraham siapa sih? Untuk mengetahuinya, otomatis kita harus membaca ayat-ayat terkait peristiwa tersebut, baik itu di dalam Alkitab maupun Al-Quran, secara lengkap. Peristiwa tersebut tertulis dalam Alkitab di Kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai Kitab Kejadian pasal 22 ayat 19. Dan juga di Al-Quran surat As-Saffat surat 37 ayat 83 sampai 113. Saya akan mencoba merangkum isi sesuai dengan terjemahan, dan saya akan sebisa mungkin mengusahakan tidak menambahkan tafsiran-tafsiran kecuali apa yang tertulis di dalam konteks di ayat sebelum dan sesudahnya. Kita mulai memahami isi Alkitab dulu ya. Sarai istri Abram itu mandul. Jadi Sarai meminta Abram untuk menghampiri dalam tanda kutip hambanya Sarai agar Abram mendapatkan anak. Ketika hamil, hamba Sarai yaitu Hagar memandang rendah Sarai, sehingga Sarai melaporkan hal tersebut ke Abram, dan Abram mengembalikan kepada Sarai untuk mengambil tindakan. Kemudian Sarai menindas Hagar, hingga Hagar lari meninggalkan Sarai. Kemudian malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat suatu mata air, dan menyuruh Hagar untuk kembali kepada Sarai dan bersabar atas penindasan yang dialaminya, dan malaikat tersebut memberikan kabar gembira kepada Hagar, bahwa Hagar akan memiliki anak, dan memberinya nama Ismail, karena Tuhan mendengar Hagar atas penindasan tersebut. Ismail akan memiliki karakter seperti keledai liar yang kurang lebih artinya adalah suka berkonflik. Kemudian Hagar menamakan Tuhan dengan El Roi, karena Hagar telah melihat Tuhan yang melihat dia di dekat sumur tersebut. Sehingga sumurnya disebut Lahai Roi. Singkat cerita, Ismail lahir, dan pada saat itu Abram berusia 86 tahun. Pada saat Abram berusia 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan memberitahukan bahwa Abram akan menjadi bapa dari sejumlah bangsa-bangsa besar yang akan menjadi raja-raja. Sehingga namanya diganti Abraham. Tuhan juga akan mengadakan perjanjian yang kekal dengan Abraham dan anak keturunannya, dan memberikan seluruh tanah Kanaan kepada mereka, dan menyuruh mereka untuk sunat fisik ketika berusia 8 hari. Kemudian Allah menyuruh Abraham untuk menyebut Sarai sebagai Sarah, dan akan menjadikan Sarah sebagai ibu dari raja bangsa-bangsa. Namun Abraham meragukan hal tersebut karena dia telah berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Allah meyakinkan Abraham bahwa Sarah akan melahirkan anak yang namanya Ishak. Sedangkan Ismail itu akan dijadikan bangsa besar dan memperanakkan 12 raja dan akan menjadi bangsa besar. Kemudian Abraham ketika itu berusia 99 tahun, itu menyuruh anaknya Ismail yang berusia 13 tahun dan anak-anak yang lain yang ada di rumahnya itu untuk sunat. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham berupa 3 malaikat
yang mana menginformasikan bahwa Sarai akan memiliki anak tadi. Terus si 3 utusan ini juga akan menuju ke kaum Sodom dan Gomora. Terus Abraham menego Tuhan agar tidak membinasakan kaum Sodom sama Gomora jika didapati orang benar di sana. Ayat yang ini itu menjelaskan tentang malaikat-malaikat yang mendatangi Lot. Jadi bisa kita skip guys. Lalu Abraham berangkat dari kemahnya, yaitu di dekat pohon Tarnatin di Mamre ke tanah Negeb, dan menetap sebagai orang asing di Gerar, yaitu antara Kades dan Syur. Kemudian Abimelekh, yaitu Raja Gerar, mau memperistri Sarah karena Abraham mengaku bahwa Sarah adalah saudaranya. Malam harinya, Allah menyelamatkan Abimelekh karena ketulusan Abimelekh menolong Abraham dengan melarang Abimelekh memperistri Sarah karena Sarah adalah istri Abraham. Singkat cerita, Abraham mengaku bahwa dia tidak tahu kalau Abimelekh adalah orang yang takut Allah. Sehingga Abraham mengaku bahwa Sarah adalah saudarinya karena Sarah meminta hal tersebut. Kemudian Abimelekh mengembalikan Sarah kepada Abraham dan memberikan kambing domba, lembu, sapi, budak laki-laki dan perempuan, dan membolehkan Abraham menetap di sana. Kemudian Abraham berdoa kepada Allah agar menyembuhkan Abimelekh, istri dan budak-budak perempuannya dari kemandulan setelah Sarah dikembalikan kepada Abraham. Ketika Abraham berusia 100 tahun, Sarah hamil dan melahirkan anak yang dinamai Ishak dan menyunatkannya ketika berumur 8 hari. Kemudian Sarah meminta Abraham mengusir Hagar dan Ismail karena mereka tidak akan menjadi ahli waris sebagaimana Ishak. Abraham tidak setuju, namun Allah menyuruh Abraham untuk memenuhi permintaan Sarah. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham memberikan perbekalan dan Ismail kepada Hagar, dan Hagar pergi mengembara di padang gurun Beersheba. Kemudian ketika perbekalannya habis, anak itu dibuang ke bawah semak-semak. Kemudian anak itu menangis nyaring. Allah mendengar tangisan anak itu, lalu malaikat Allah memberitahu Hagar untuk tidak bersedih dan menyuruh merawat anak itu dengan baik, karena Allah akan membuat dia menjadi bangsa besar dan membuka mata Hagar sehingga Hagar melihat sumur dan memberi minum anak itu dengan air sumur itu. Singkat cerita, anak ini bertambah besar menjadi seorang pemanah dan menetap di padang gurun Paran, dan Hagar menikahkannya dengan perempuan dari tanah Mesir. Ayat ini berisi asal-usul kenapa tempat ini dikasih nama Beersheba. Lalu Allah mencoba Abraham dengan menyuruh Abraham menjadikan anaknya yang tunggal yang dikasihi, yaitu Ishak, sebagai korban bakaran di salah satu gunung di tanah Moria. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mempersiapkan perbekalan untuk berangkat ke tempat yang dijanjikan Allah bersama 2 bujangnya dan juga Ishak. Setelah mereka dekat dengan tujuan, Abraham menyuruh 2 bujangnya untuk tinggal dengan keledai, sedangkan Abraham akan pergi ke tempat tujuan bersama Ishak. Singkat cerita, pas Abraham mau menyembelih Ishak, Allah melarang Abraham dan menggantikannya dengan domba jantan yang tanduknya tersangkut belukar sebagai korban. Dan karena ketaatan Abraham, Allah bersumpah akan memberkati Abraham dan keturunan-keturunan Abraham akan menjadi sangat banyak. Kemudian mereka semua berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Sekarang coba kita cek surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 83 sampai 113 ya guys. Ibrahim termasuk orang yang satu visi dengan Nuh. Dia menyerahkan kehendak dirinya kepada Tuhannya dan menolak patung-patung yang disembah ayahnya dan juga kaumnya, dan mendebat mereka bahwa apa yang mereka sembah adalah buatan mereka sendiri, sedangkan Allah adalah pencipta mereka dan apa yang mereka buat. Hal itu membuat mereka meninggalkan Ibrahim. Kemudian Ibrahim menuju ke berhala-berhala tersebut, marah-marah dan memukul berhala-berhala tersebut. Hal itu membuat mereka mendatangi Ibrahim untuk menghukumnya dengan cara dibakar hidup-hidup. Namun Allah menyelamatkan Ibrahim. Ibrahim juga pergi menuju Tuhannya dan berdoa meminta agar diberikan anak yang saleh. Kemudian Allah memberikan Ibrahim seorang anak dalam kurung Ismail yang sangat santun. Ketika anak itu sampai pada umur sanggup bekerja bersama Ibrahim, Ibrahim mimpi diperintahkan menyembelih anak itu dan anak itu setuju. Namun ketika mau disembelih, Allah menggantinya dengan sesembelihan besar, dan seperti itulah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah juga memberi Ibrahim kabar gembira tentang Ishak sebagai seorang nabi yang termasuk orang-orang saleh. Kemudian Allah juga melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan Ishak. Sebagian keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim.
Nah, kalau kita benar-benar memahami ayat-ayat yang telah kita bahas tadi, keduanya memiliki perbedaan pada kesimpulan, guys. Menurut Alkitab, yang disembelih adalah Nabi Ishak. Tapi menurut Al-Quran, yang disembelih bukan Nabi Ishak. Terus yang mana yang benar? Kalau kita mau menarik kesimpulan secara ilmiah, sekali lagi secara ilmiah, maka bisa aja Al-Quran benar dan Alkitab salah. Bisa juga Alkitab benar dan Al-Quran salah. Atau bisa keduanya salah, karena cerita tersebut adalah cerita yang tidak nyata. Untuk mengujinya secara ilmiah, harus ada sumber otentik yang itu berasal dari dua kitab tersebut. Kalau nggak ada bukti otentik dari luar dua kitab tersebut, maka kedua kitab tersebut tidak bisa difalsifikasi, maka tidak bisa disebut sebagai fakta ilmiah. Makanya, cara menguji kitab suci yang paling efektif dan efisien adalah dengan menguji kontradiksi angka. Kenapa? Agar kita bisa mengetahui akurasi dari masing-masing kitab suci. Dan untuk menguji kontradiksi angka yang ada di kitab suci, tentu di konten-konten berikutnya ya guys. Salamun ala man ittaba'al huda.